Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas request kalian ya. Request yang banyak kalian request di komentar ataupun di IG. Bagaimana sih cara membuat audio seperti Amar TV? Let's check this out. Nah, BTW ya, karena request itu paling banyak menggunakan Adobe Audition, jadi di sini gue pun akan mencontohkannya dengan menggunakan Adobe Audition ya. Terlepas Amar TV menggunakan software lain, atau mungkin sama juga Adobe Audition ya. Kita kurang tahu ya, karena Amar TV juga nggak ngasih tutorialnya gitu loh. Kalau ada tutorialnya boleh dong, link di bawah. BTW, setelah gue perhatikan ya audionya, nah, kalau gue dengerin baik-baik itu sebenarnya ini cukup umum gitu loh. Pemrosesan audionya cukup umum modelnya. Mirip dengan kaset-kaset ngaji yang kalian bisa beli di Saudi gitu loh. Di sepanjang jalan Khawair kan ada yang jualan kaset ngaji gitu kan. Nah, dalam tutorial ini yang akan kita perhatikan betul itu adalah masalah reverb ya. Nah, reverb itu kan sebenarnya ada dua jenis ya. Mungkin dua jenis. Ini yang gue tahu ya secara general. Ada algoritmik dan kemudian yang kedua itu adalah convolution reverb. Nah, algoritmik dan convolution reverb itu apa sih bedanya? Nah, kalau reverb yang biasa, algoritmik itu ya reverb yang menggunakan algoritma. Reverb yang diciptakan itu adalah berdasarkan perhitungan matematis. Nah, kalau convolution reverb itu reverb yang menggunakan impuls ya. Jadi kalau kita misalkan membuat reverb, misalkan kita ada di masjid yang gede banget, sepi gitu kan. Terus kita ingin menduplikasi reverb yang ada di masjid itu, kita tinggal klep aja. Nah, jadi kalau suaranya pak 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 pak, nah gitu kan, mantul gitu kan, suara tak 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 gitu kan. Nah, nanti kita akan masukkan ke impulsnya. Nah, suara yang kita masukkan nantinya akan diolah berdasarkan impuls yang kita masukkan tadi. Suara tepuk tangan yang ada gemanya tadi. Nah, bisa dibilang convolution reverb itu berdasarkan real world. Kalau gue pribadi sih lebih sering menggunakan reverb yang algoritmik ya. Kalau untuk sehari-hari gitu. Kalau convolution reverb itu gue sebenarnya agak kurang suka. Tapi kalau untuk case ini ya, mengolah suara murotal, convolution reverb itu mungkin lebih tepat penggunaannya. Kenapa gue lebih sering pakai algoritmic reverb ya, studio reverb dan lain sebagainya, itu karena ya itu suaranya digital gitu loh. Apalagi kalau misalkan gue sering membuat musik yang ya techno, EDM, kayak hip hop ya, maka pilihan algoritmic reverb itu lebih oke buat gue ya kan. Tetapi di sini kan pengennya lebih analog gitu kan, murotal. Jadi kita menggunakan convolution reverb. Nah, buat kalian mungkin yang masih belum paham perbedaan antara algoritmic reverb dan convolution reverb, tentu saja kalian bisa nonton videonya di deskripsi di bawah. Ya, ini adalah salah satu referensi gue, apa sih perbedaan algoritmic dan convolution reverb. Oke? Langsung aja kita masuk ke Adobe Audition. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Audition ya. BTW, ketika kalian melakukan recording ya, terutama suara narasi, ngaji gitu kan, tentu saja di bagian inputnya kalian masukkan mono ya, supaya suara kanan kirinya tuh sama. Kalau misalkan kalian menggunakan stereo, nanti ketika kalian geser, maka suaranya nanti kanan kiri gitu loh. Kemudian di bagian audio hardware, ketika kalian melakukan recording, tentu saja paling bagus kalian menggunakan ASIO driver ya. Di sini gua nggak contohin karena ketika gua pilih ASIO driver, tentu saja nanti akan hilang suaranya ya. Kalian nggak bisa dengerin. Nah, jadi di sini gua sudah ada pre-record, jadi gua udah recording. Nah, untuk settingan ASIO-nya gua contohin ya. Ini bakal hilang suaranya sebentar. Tentu saja kalian nanti pilih buffer size-nya paling kecil ya. Seperti itu ya. Jadi kalian setting buffer size-nya paling kecil ya, supaya delay-nya tuh nggak kerasa ya. Kalau misalkan kalian menggunakan MMI, dia tetap akan ada delay walaupun cuma 30 millisecond. Oke, seperti inilah suara mentahnya ya. Ya, BTW ya. Sorry kalau ngaji gua kurang bagus ya. Kalau bagus, gua udah jadi kori dari dulu ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di bagian itu ada suara klik ya. Bagian suara kliknya kita potong. Oke, kita potong bagian suara klik mouse-nya. Kemudian track ini kita pilih. Kemudian kita klik kanan ya, kita bounce to new track ya. Kita jadiin dia satu klip. Oke. Selected track. Jadi satu track ini kita jadiin satu klip audio. Oke. Kita klik 2 kali untuk kita olah. Nah, bisa kalian lihat di sini ada noise yang
cukup tinggi ya, dan bahkan ada di frekuensi 10.000 Hz ke atas. Ini kita hilangin dulu. Oke, kita pilih dulu bagian yang ada noise-nya. Kita Ctrl Shift P untuk capture noise print. Oke, capture. Kita bisa juga nyalakan preview di sini untuk melihat hasilnya sebelum kita apply ya. Seperti inilah hasilnya ya. Jadi kurang lebih sudah bersih. Kemudian kita select entire file. Oke, settingan gue seperti ini ya. Tentu saja tidak bisa disamain karena yang namanya noise level dari setiap setup, dari setiap microphone itu berbeda. Oke, kita apply. Nah, kemudian di bagian preview, zoomnya ini kita mirror ya. Biasanya kalau independen, itu ketika kita zoom, ya dia sendiri-sendiri ngezoomnya gitu loh. Kalau kita mirror, jadi kita bisa compare gitu loh, antara audio yang belum kita olah dan audio yang sudah kita olah. Oke, nah yang pertama akan kita lakukan adalah membersihkan noise dulu menggunakan Dynamics. Oke. Nah, di bagian Dynamics kita centang auto gate ya. Seperti yang kalian lihat di sini kan ada noise yang di bawah 60 desibel. Jadi kita kecilin dia minus 60 desibel thresholdnya. Supaya audio yang lain itu nggak ikutan hilang dong, ya kan? Kemudian karena ini bukan narasi ya, ini ngaji gitu. Jadi attack-nya pun gua akan slow in dia, agak pelan naiknya di 10 milisecond. Nah, kemudian supaya dia nggak langsung cut abis ketika sinyalnya selesai ya. Di sini gua akan tambahkan rilis juga ya. Rilisnya gua bikin lebih lama ya, biar lebih halus turunnya. Kemudian holdnya di sini gua kasih 20 milisecond gitu ya. Jadi suaranya tuh nggak patah nanti, tapi dia tetap melakukan noise gate ya. Jadi tetap bersih suaranya. Oke, seperti inilah hasil yang sudah di noise gate nih. Bisa dilihat bedanya kan? Di sini masih ada noise, di sini sudah bersih. Nah, kemudian setelah kita noise gate ya, tentu saja kita bisa melakukan EQ ya. Nah, karena noise-nya kita sudah bersihkan ya di noise floor-nya, maka kalau misalkan kita menaikkan frekuensi di low ya, otomatis harusnya masih bersih loh. Secara teori masih bersih ya. Kemudian kita masukkan preset loudness maximizer. Jadi suaranya itu dia ada tambahan di low dan tambahan di high ya. Tetapi tidak ada penambahan di frekuensi mid ya, di 4000, di 5000 dan lain sebagainya. Tapi kita mainnya di 6000 dan 120 Hz ya. Yang biasanya di sini kan ada noise gitu ya. Tapi karena sudah bersih, kita aman mainnya. Nah, di sini karena gue perhatikan dari videonya Amar TV itu kan dia lebih tebel suaranya ya, agak tebel gitu ya. Jadi di low frekuensinya gue tambahin 6 desibel gitu kan. Jadi nanti dia akan lebih tebel gitu, lebih full suaranya. Seharusnya loh ya, secara teori gitu loh. Tapi ya tentu saja untuk setiap mic itu ya berbeda gitu loh. Setiap orang berbeda treatmentnya, setiap mikrofon berbeda ya kan. Karena untuk tipikal suara gue segini udah cukup ya boleh gitu. Misalkan pun gue mau tambahin sedikit ya, mungkin kita tambahkan dia dari frekuensi 150 gitu. 150 ke 0 Hz gitu. Kita naikin di 6 desibel nggak ada masalah. Mungkin suara gue lebih cocok di situ gitu. Nah, tentu saja ya, setelah kita EQing ya, tentu saja kita akan even out ya. Kita samain gitu loh si level suaranya. Kenapa begitu ya? Karena ya kalau kita mencontoh dari Amar TV ya, suaranya tuh ya rata gitu loh. Volumenya tuh rata kalau kita dengarkan gitu. Ya namanya vokal manusia ya manusiawi gitu loh. Pasti volumenya berbeda gitu kan, bukan robot gitu. Nah, kita akan meratakan suaranya menggunakan single band kompresor. Nah, single band kompresor ini dia akan mengkompres di single band doang gitu loh, di master doang gitu. Tetapi nanti juga kita akan menggunakan multi band kompresor untuk menambahkan tone juga di suara kita ya. Kemudian di preset kita menggunakan voice over ya, preset voice over. Nah, kenapa kita menggunakan preset voice over ya? Karena yang namanya voice over narasi itu biasanya volumenya ya cukup rata walaupun ada sedikit dinamisnya gitu loh. Makanya di sini kita bisa lihat rasionya pun di 8:1 gitu loh. Nah, misalkan kalau kita mau tambahin rasionya gitu, misalkan kita menggunakan 12:1 ya. Jadi agak hard sedikit. Itu bisa-bisa aja, boleh. Tetapi ya itu tergantung dari apa yang kalian kerjain gitu loh. Kalau misalkan di sini gua rasa 12:1 rasionya lebih cocok ya gua pakai 12:1 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat thresholdnya ya di minus 16 desibel ya. Ini cukup sih minus 16 desibel ya. Karena level gua ngaji di sini tuh kan sekitar
sekitar itu gitu loh. Atau misalkan gua mau taruh di minus 18 juga nggak ada masalah, dia akan lebih bawah lagi nggak kompresnya. Threshold untuk kompresnya lebih bawah lagi gitu ya. Misalkan minus 18 dengan rasio 12:1, attack-nya 5 milisecond, 100 milisecond rilisnya, kemudian output gain kita tambahkan 4. Kenapa harus ada output gain tambah 4? Karena output gain itu ya makeup gain gitu loh. Ketika kita mengkompres pasti ada audio yang hilang ya. Pasti turun level audionya. Makanya kita kembalikan lagi ya, karena mengecil kita gedein lagi menggunakan output gain. Kita tambahkan makeup gain gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kita tambahkan adalah multiband kompresor ya. Seperti biasa gua menggunakan favorit gua ya. Menggunakan Popmaster ya. Karena si Popmaster ini dia suaranya penuh gitu, full gitu. Dan ada penambahan di band-band yang ngebass gitu loh. Jadi suaranya benar-benar penuh gitu kalau kita dengar tuh, bulat istilahnya kalau orang bilang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di videonya kan dia kadang ngajinya itu kan agak jauh sedikit dari mic gitu kan. Tetapi suaranya tetap rata. Nah, kalau untuk menduplikasi efek seperti itu mungkin ya kita bisa tambahkan hard limit gitu ya supaya suaranya lebih rata lagi gitu loh. Di sini kita menggunakan preset limit to minus 3 desibel gitu. Jadi suaranya akan rata di minus 3 desibel. Tidak ada spektrum yang melebihi minus 3 desibel gitu. Jadi suaranya rata gitu. Walaupun dia nanti mikrofonnya agak jauh dari mulut ataupun dekat dari mulut kayak gitu kan. Logis kan? Nah, kemudian yang terakhir ya, kita menambahkan reverb ya. Kenapa reverb itu terakhir ya? Karena reverb itu adalah salah satu efek yang cukup destruktif gitu loh ya. Jadi reverb itu biasakan taruh di terakhir. Ini yang gue pelajari dari MSR Hard to Be Heard ya. Reverb itu taruh terakhir ya. Selain dia akan menambahkan suara, selain dia akan menambahkan volume, si reverb itu juga destruktif. Jadi jangan sampai kita naruh reverb itu di awal-awal efek ya. Karena sebaiknya reverb ya terakhir gitu aja lah ya. Nah, di sini kita menggunakan preset default ya. Kemudian seperti yang gue jelaskan tadi ya, kita menggunakan impulse untuk mensimulasikan ruangan. Oke, kita akan simulasikan hall room gitu kan. Jadi suaranya akan panjang. Nah, kalau kita lihat di bagian frekuensinya di sini ya, ada efek smearing. Artinya apa? Smearing itu kan dia suaranya manjang gitu, ngeblur, ngejauh gitu suaranya. Makanya yang akan kita dengar seperti ini. Ya kan, panjang gitu, ada smearingnya. Tetapi kan yang di sini kita akan simulasikan adalah perspektif kita gitu loh. Perspektif kita mendengarkan seorang yang ngaji gitu. Nah, misalkan yang ngaji ini adalah perspektifnya sebagai imam, orang itu kan di depan kita gitu loh. Jadi nggak mungkin yang kita dengar suara reverbnya doang gitu. Ini kan suara reverb doang gitu loh. Pasti kita akan dengar suara aslinya, ya kan, suara keringnya, suara dry-nya gitu. Kita harus dengar gitu loh. Pasti kita dengar kalau kita misalkan jadi makmum yang di belakang imam pas, ya kan. Nah, kita akan simulasikan menggunakan mix ya. Jadi si efek dari convolution-nya itu kita akan taruh di belakang sedikit ya. Misalkan di sini gua taruh di 35% ya. Rahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi suara reverbnya tuh ada di belakang, suara aslinya itu masih kita dengarkan di depan, oke? Nah, ini adalah ukuran ruangan di room size, ini gua biarin 100%. Kalau misalkan kalian mungkin ngerasa ini terlalu panjang reverbnya, ya udah room size-nya dikecilin, kelar ya kan? Mirip-mirip dengan penggambaran reverb yang ada di Fruity Loops ya, FL Studio. Nah, di bawah room size ini ada yang namanya damping ya. Damping itu supaya suaranya lebih becek lagi ya. Ya karena namanya damping gitu loh, supaya lebih becek suaranya. Jadi di sini ada dua damping ya, di LF dan HF. LF itu di low frequency damping ya. Kemudian di HF nih high frequency. Jadi kalau misalkan kalian masih mau otak-atik di bagian ini silahkan ya. Tetapi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah pre-delay ya. Jadi pre-delay itu menentukan kapan sih si reverb itu akan mencapai peak amplitude gitu loh. Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan panjang gitu kan. Kita akan kasih dia pre-delay sebelum habis gitu loh. Misalkan kita tambahkan dia di sini 50 milisecond gitu loh. Jadi sebelum dia nyampe peak amplitude, dia ada pre-delay dulu, ya kan? Jadi supaya lebih
excited aja gitu loh, supaya lebih ada excitementnya aja dengerinnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian dengar hasilnya ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu ya. Oke, kita dengarkan dulu sebelum dan sesudah ya. Ini preview yang gue matiin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu sebelum ya. Kalau sesudah kita tambahkan efek tadi ya, maka suaranya seperti ini. Gue nyalain preview ya. Oke, seperti kalian lihat di sini ada smearing ya. Frekuensi akhir juga ada smearing. Oke. Kita dengarkan hasilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, seperti itu ya. Jadi misalkan gue mau tweaking lagi, ya tentu saja bisa dong. Ya, bukannya nggak bisa. Jadi misalkan gue tweaking lagi, misalkan di convolution reverb-nya, misalkan, oh reverb-nya kurangin dikit deh, ya kan? 30 gitu, misalkan. Sampai puas aja kalian tweaking gitu ya. Kemudian yang terakhir, gue akan tambahkan dia efek mastering ya. Kita masuk ke special master. Kemudian kita menggunakan subtle quality ya, seperti biasa. Kemudian karena sudah ada reverb ya, kita hilangkan reverb yang di sini. Kemudian exciternya ya, di sini gue menggunakan tube ya. Jadi dia lebih ke tube suaranya tube amplifier gitu loh. Jadi suaranya ya. Maka suara akhirnya akan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, sekian dulu dari gua ya. Tentu saja ini adalah metode gua ya, karena tidak ada rilis official dari Amar TV juga. Bagaimana cara dia mengolah audio ya, tentu saja tidak bisa dibilang sama ya. Ini adalah metode gua tentu saja ya. Yang menurut gua juga ini metode ya sudah cukup lah buat kalian yang ingin belajar membuat suara yang kemurotal-murotalan gitu ya. Oke, sekian dulu dari gua. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.